wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hafiza Kolemi Rahmat. Saya dari STIMIKAR Sima Makassar dengan Prodi Teknik Informatika NIM 520250008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu teori 5 limit pusat. Yuk simak video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dan selamat datang di video pembelajaran statistika dasar kali ini. Bagi sebagian dari kita mungkin pernah bertanya, bagaimana bisa metode statistika yang menggunakan distribusi normal bisa kita terapkan pada berbagai jenis data, bahkan yang jelas tidak berbentuk lonceng. Misalnya, data pendapatan masyarakat yang kebanyakan rendah dan hanya sedikit yang sangat tinggi, atau data waktu tunggu antrian yang cenderung berkumpul di nilai kecil. Konsep ini bukan hanya teori kosong di buku pelajaran, tetapi telah menjadi landasan bagi hampir semua peneliti kuantitatif di bidang kedokteran. CLT atau Central Limit Theorem membantu menilai efektivitas obat dengan membandingkan rata-rata hasil pengobatan dari kelompok besar pasien. Di dunia bisnis digunakan untuk meramalkan penjualan bulanan dengan menganalisis data transaksi harian. Di bidang sosial, membantu menginterpretasikan hasil survei pendapatan masyarakat dengan akurat. Bahkan di ilmu alam digunakan untuk menganalisis hasil pengukuran eksperimen yang memiliki variasi alami. Nah, di video ini kita akan membahas tuntas mulai dari definisi dasar, sejarah perkembangannya, prinsip kerja, syarat terjadinya, contoh aplikasi dengan perhitungan terperinci, variasi CLT untuk kasus khusus, hingga pentingnya konsep ini dalam dunia statistika modern. Yang pertama, pengertian dan sejarah singkat teori 5 limit pusat. Definisi teori 5 limit pusat menyatakan bahwa ketika kita mengambil sejumlah besar sampel acak yang independen satu sama lain dari suatu populasi dengan mean populasi mu dan variansi populasi sigma pangkat 2 yang terbatas, maka distribusi dari rata-rata setiap sampel tersebut akan cenderung mengikuti distribusi normal dengan mean mu X sama dengan mu dan variansi sigma X pangkat 2 sama dengan sigma pangkat 2 per N, bahkan jika populasi asal memiliki bentuk distribusi apapun, baik seragam eksponensial, Poisson, miring ke kiri atau kanan, distribusi rata-rata sampel akan semakin mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Selain rata-rata sampel, CLT juga berlaku untuk beberapa ukuran lain seperti jumlah sampel jika kita menghitung jumlah nilai dalam setiap sampel. Distribusi jumlah tersebut juga akan mendekati distribusi normal dengan mean mu total sama dengan N mu dan variasi sigma total pangkat 2 sama dengan N sigma pangkat 2. Nah, selanjutnya ada juga sejarah singkat teori 5 limit pusat. Yang pertama, pada abad ke-18, konsep dasar pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Prancis Abraham de Moivre pada tahun 1733. Ia meneliti peluang lemparan koin berulang dan menemukan bahwa distribusi jumlah hasil kepala atau ekor akan mendekati bentuk lonceng saat jumlah lemparan bertambah banyak. Hasil ini kemudian dikenal sebagai bentuk awal CLT untuk kasus distribusi binomial. Yang kedua, pada abad ke-19, Pierre-Simon Lepage mengembangkan karya De Moivre dengan memperluas konsepnya ke populasi dengan bentuk distribusi lain, bukan hanya binomial. Pada tahun 1901, matematikawan Rusia Alexander Lyapunov memberikan bukti matematis yang lebih umum dan ketat untuk CLT dengan memperkenalkan kondisi tentang independensi dan terbatasnya momen populasi, sehingga konsep ini dapat diterapkan pada berbagai jenis populasi. Dan yang terakhir, abad ke-20.
Para matematikawan seperti John Waldemar, Lindeberg, dan William Feller melengkapi teorema ini dengan kondisi yang lebih rinci seperti kondisi Lindeberg-Feller sehingga memperluas cakupan penerapannya pada kasus yang lebih kompleks. Selanjutnya ada syarat dan kondisi. Syarat utama agar CLT berlaku, yang pertama, ukuran sampel cukup besar. Umumnya digunakan patokan N lebih besar 30 sebagai batas minimal untuk populasi yang tidak normal atau sangat miring. Jika populasi asal sudah berdistribusi normal, CLT akan berlaku meskipun ukuran sampel kecil, bahkan N sama dengan 50 atau N sama dengan 10. Untuk populasi yang sedikit miring, batas N besar 15 mungkin sudah cukup agar distribusi rata-rata sampel mendekati normal. Yang kedua, sampel diambil secara acak. Setiap anggota populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel acak sederhana. Jika tidak bisa mengambil sampel acak sederhana, metode pengambilan sampel lain seperti sampel berstrata atau sampel berkelompok juga dapat diterapkan asalkan setiap kelompok diambil secara acak. Contoh tidak acak, hanya memilih responden dari daerah perkotaan saat meneliti karakteristik seluruh masyarakat di provinsi. Yang ketiga, sampel independen. Hasil pengambilan satu sampel tidak mempengaruhi hasil pengambilan sampel lain. Jika sampel diambil tanpa pengembalian, ukuran sampel tidak boleh lebih dari 10% dari total populasi, aturan 10% untuk independensi. Jika populasi sangat besar, misal jutaan orang, aturan ini bisa dikecualikan karena pengaruhnya sangat kecil. Contoh tidak independen mengambil sampel pasien yang satu sama lain memiliki hubungan keluarga, karena faktor genetik atau lingkungan yang sama dapat mempengaruhi hasil. Yang keempat, populasi memiliki mean dan variansi terbatas. Nilai-nilai dalam populasi tidak boleh tak hingga dan tidak boleh ada nilai ekstrim yang membuat variansi tidak dapat dihitung. Contoh populasi tanpa variansi terbatas, distribusi Cauchy yang tidak memiliki mean dan variansi yang terdefinisi dengan jelas. Yang kelima, sampel mewakili populasi. Karakteristik sampel harus mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti tanpa ada bias pemilahan. Contoh kasus tidak memenuhi syarat. Kasus pertama, mengambil sampel kecil N sama dengan 8 dari populasi pendapatan masyarakat yang sangat miring. Distribusi rata-rata sampel masih akan miring dan tidak mendekati normal. Kasus 2, mengambil sampel mahasiswa hanya dari jurusan teknik saat meneliti minat baca seluruh mahasiswa universitas. Hasilnya, bias dan CLT tidak berlaku. Kasus 3, mengambil sampel 50 orang dari populasi hanya 200 orang, 25% dari populasi tanpa pengembalian. Independensi tidak terpenuhi sehingga CLT tidak dapat diterapkan dengan akurat. Catatan tambahan, untuk distribusi binomial, data kategorikal dengan dua hasil CLT berlaku jika kondisi NP lebih besar 5 dan N sama 1 kurang P, N lebih besar 5 terpenuhi di mana P adalah peluang sukses. Pada kasus ini, distribusi proporsi sampel akan mendekati distribusi normal. Selanjutnya, variasi teori limit pusat untuk kasus khusus. Selain CLT standar, untuk rata-rata sampel, ada beberapa variasi yang digunakan untuk kasus khusus. CLT untuk proporsi digunakan ketika data berupa proporsi. Misal, presentase orang yang mendukung sebuah kebijakan distribusi proporsi, sampel akan mendekati normal dengan mean P dan standar error akar P 1 kurang P per N. CLT untuk jumlah sampel seperti yang disebutkan sebelumnya. Distribusi jumlah nilai dalam sampel akan mendekati normal dengan mean N mu dan standar deviasi sigma akar N. CLT untuk distribusi Bernoulli khusus untuk data yang hanya memiliki dua nilai, 0 atau 1.
di mana CLT menjadi dasar untuk analisis proporsi. CLT untuk sampel bergantung dalam beberapa kasus tertentu. Misal, dari waktu, ada variasi CLT yang dapat diterapkan meskipun sampel tidak sepenuhnya independen dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, contoh aplikasi dengan perhitungan. Contoh 1, aplikasi di bidang kesehatan. Latar belakang, sebuah penelitian menunjukkan bahwa waktu pemulihan pasien yang menderita flu biasa memiliki distribusi eksponensial dengan mu sama dengan 5 hari dan standar deviasi sigma sama dengan 5 hari. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui rata-rata waktu pemulihan dari 40 pasien yang dirawat baru-baru ini. Pertanyaannya, 1. Berapa peluang bahwa rata-rata waktu pemulihan 40 pasien tersebut kurang dari 4 hari? 2. Berapa peluang bahwa rata-rata waktu pemulihan berada di antara 4,5 hari dan 5,5 hari? Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Contoh 2, aplikasi di bidang bisnis. Latar belakang, sebuah toko elektronik mencatat bahwa nilai transaksi harian memiliki distribusi miring ke kanan dengan mu sama dengan Rp 500 dan standar deviasi sigma sama dengan Rp 200. Manajer toko ingin mengetahui rata-rata nilai transaksi selama 30 hari terakhir. Pertanyaannya, 1. Berapa peluang bahwa rata-rata nilai transaksi selama 30 hari tersebut berada di antara 450.000 dan 550.000? Yang kedua, berapa batas nilai rata-rata transaksi teratas 5%, nilai kuantil 95%? Berikut cara penyelesaiannya. Contoh 3. Aplikasi di bidang sosial. Latar belakang, sebuah survei menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang memiliki akses internet di suatu daerah adalah P sama dengan 0,6 atau 60%. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang untuk menguji proporsi tersebut. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa proporsi sampel yang memiliki akses internet berada di antara 55% dan 65%? Berikut langkah penyelesaiannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut, teori 5 limit pusat atau CLT adalah fondasi penting statistika yang menyatakan bahwa jika mengambil sampel acak independen dalam jumlah besar dari populasi apapun dengan mean dan variansi terbatas, distribusi rata-rata atau jumlah sampel yang akan mendekati distribusi normal. Mean distribusi rata-rata sampel sama dengan mean populasi dan variansinya berkurang seiring bertambahnya ukuran sampel. Demikianlah pembahasan tentang teori 5 limit pusat yang menjadi tulang punggung banyak analisis statistika. Ingatlah, meskipun populasi asal tidak selalu normal, dengan syarat yang tepat dan ukuran sampel yang cukup besar, kita bisa mengandalkan distribusi normal untuk menarik kesimpulan yang akurat. Dan semoga materi kali ini membantu Anda dalam memahami dan menerapkan konsep penting ini di berbagai bidang. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you!